9 itu bunyinya jika sebuah garis lurus dipotong menjadi segmen yang sama dan tidak sama, maka jumlah kuadrat pada segmen yang tidak sama secara keseluruhan adalah 2 kali lipat jumlah kuadrat pada setengahnya dan kuadrat pada garis lurus di antara titik-titik potongan. Jadi untuk konstruksi yang ke-9, yang pertama itu misal terdapat garis lurus AB dipotong menjadi segmen-segmen yang sama di C dan menjadi segmen yang tidak sama di D. Jadi kita bikin garis lurusnya dulu. Karena segmennya sama pada C, karena ini saya 5 cm, jadi kita ambil di tengah-tengahnya. Jadi 2,5 di sini, ini C. Dan D di sini. Ini A, ini B. Untuk yang kedua, dari titik C, buatlah garis CE tegak lurus terhadap AB dengan panjang CE sama dengan AC atau CB. Jadi ini panjangnya yang ke atas ini sesuai dengan AC atau CB-nya tadi. Itu kan tadi 2,5, jadi kita bikin 2,5. Selanjutnya, hubungkan titik E, di sini titik E, dengan A dan B untuk membentuk segitiga. Jadi ini kita hubungin E ke B sama E ke A-nya. Akan menjadi segitiga seperti ini. Yang ketiga itu membuat garis sejajar. Melalui titik D, buatlah garis DF yang sejajar dengan EC. Garis DF, titik di sini. Ini DF, F-nya di sini. Terus melalui F, buatlah garis FG yang sejajar dengan AB. FG berarti di sini nih sejajar dengan AB. Ini G. Nah, hubungkan titik A dengan F. Nih, sudah. Selanjutnya, karena AC sama dengan CE, berarti AC sini itu sama dengan panjangnya ke sini, maka sudut EAC adalah sudut AEC. Berarti ini sudutnya sama di sini sama sini, ini sudutnya sama. Selanjutnya ini jadi sifat segitiga siku-siku. Karena sudut di C adalah sudut siku-siku di C di sini, maka sudut EAC dan AEC masing-masing berukuran 45. Nah, karena di sifat segitiga sama kaki kan di sini jika 90, sininya sama, dan di segitiga kan sudutnya total 180, berarti otomatis karena di sini sama, itu nanti 90 dibagi 2. Tinggal kan 90 itu dari sini kan udah ada 90 karena siku-siku. Sedangkan sudut segitiga kan 180. Karena udah ada 90, kita kurang 90. Ini ketemu 90, kita bagi 2 karena di sini sudutnya sama, maka masing-masing sudutnya itu 45 derajat. Dengan cara yang sama, kita bisa cari CEB sini, ini berarti sama kayak ini, sama EBC, dan masing-masing juga 45, dan AEB ini juga 90. Lanjut ke langkah selanjutnya, itu sudut GEF ini jadinya 45, dan EGF itu 90, di sini 90. Maka sudut EFG itu adalah 45, yang sini itu 45. Karena sudut GEF sama dengan sudut EFG, maka EG itu ini, itu sama dengan GF. Ini. Nah, selanjutnya sudut DB ini tadi kan 45 derajat, dan sudut FDB ini 90 derajat. Maka sudut BFD adalah 45. BFD itu berarti di sini. BFD, nah karena di sini 90, di sini 45, sehingga FD dan DB itu panjang sama, atau FD sama dengan DB, berarti FD sini sama dengan ini. Langkah selanjutnya itu perhitungan kuadrat pada diagonal. Karena AC sama dengan CE, kita lihat AC-nya ada di sini, CE-nya ada di sini, sehingga AC kuadrat sama dengan CE kuadrat. Maka di sini dapat AC kuadrat sama plus CE kuadrat sama dengan 2AC kuadrat. Nah, ini kan karena sama dan misalnya sama, jadi kita jadiin satu di AC aja. Ini kan dikuadratin. Misal ini seperti itu. Selanjutnya berdasarkan teorema Pythagoras, EA kuadrat yang ini sama dengan
AC kuadrat ditambah CE kuadrat sama dengan 2AC kuadrat. Selanjutnya menghitung kuadrat pada segmen sejajar. Karena EG sama dengan GF, maka EG kuadrat sama dengan EG kuadrat plus GF kuadrat sama dengan 2GF. Ini sama berdasarkan teorema Pythagoras itu jadi EF cari yang ini itu sama EF kuadrat sama dengan EG kuadrat ditambah GF kuadrat sama dengan 2GF. Nah, karena GF itu sama dengan CD, GF itu yang ini sama dengan CD yang ini itu sama. Maka EF pangkat 2 itu sama dengan 2CD pangkat 2 dan AF sama dengan EA pangkat 2 plus EF pangkat 2 itu karena sudutnya 90 derajat. Jadi AF sama dengan 2 AC pangkat 2 ditambah CD pangkat 2. Nah, seperti ini. Di sini ada AD pangkat 2 ditambah DF pangkat 2 sama dengan AF. Itu karena sudut D-nya itu sama dengan 90 derajat. Dan karena DF sama dengan DB itu maka AD pangkat 2 ditambah DB pangkat 2 sama dengan AF pangkat 2 sama dengan 2 AC pangkat 2 ditambah CD pangkat 2. Proposisi 10 bunyinya jika sebuah garis lurus dibagi dua dan garis lurus ditambahkan pada dalam garis lurus, maka kuadrat keseluruhan dengan garis lurus yang ditambahkan dan kuadrat pada garis lurus yang ditambahkan keduanya adalah 2 kali lipat jumlah kuadrat pada setengah dan bujur sangkar yang dijelaskan pada garis lurus terdiri dari setengah dan garis lurus tambahan seperti pada satu garis lurus. Untuk konstruksi yang 10 nomor 1 itu ambil sebuah garis AB yang dibagi menjadi dua bagian sama di titik C. Jadi kita bikin garis AB dulu. Titik C di sini, ini sama ya teman-teman, di sini A, di sini B, di sini C. Lalu perpanjang dengan menambahkan segmen BD pada ujungnya sehingga membentuk garis lurus yang panjang. Kita tambahin titik B, D di sini. Di sini B-nya. Nah, dari titik C buatlah garis tegak lurus terhadap AB dengan panjang yang sama dengan AC atau CB, beri ujungnya itu namanya titik E. Jadi panjangnya sama kayak sini. Ini tegak lurus sama AB ya teman-teman. Di sini titik E. Tarik garis dari ujung E ke A dan E ke B untuk membentuk segitiga. Selanjutnya membuat garis sejajar. Sebentar, ini kita bikin segitiganya dulu. Dari E ke A. Selanjutnya dari E ke B. Untuk garis sejajarnya itu garis EF sejajar dengan garis AD. EF sejajar dengan AD. Jadi di sini. Ya. Terus garis FD sejajar CE. FD itu CE. Jadi CE di sini, ini FD. Nih. Nah, karena EF ini memotong dua garis sejajar EC dan FD, EC di sini, FD di sini. Memotong itu, maka jumlah sudut CEF itu dan EFD itu sama dengan 180. Ini berarti sudut FEB dan EFD kurang dari 180. Karena ini kan ini 90. Terus ditambah sama EFD kesini ini juga 90. Jadi kalau 90 ditambah 90 itu sama dengan 180. Selanjutnya sudut FEB itu di FEB berarti di sini itu dan EFD
D kurang dari 180. Karena ini sudutnya cuma seperti ini dan ditambah ini, berarti ini nggak nyampe 180, berarti kurang dari 180. Selanjutnya yang kelima itu, karena sudut tersebut kurang dari 180, maka garis EB, garis yang ini, itu dan FD akan berpotongan, yang sini itu akan berpotongan jika diperpanjang. Misal di sini kita ilustrasikan akan seperti ini dan sini, dan berpotongan di sini nanti. Sebut titik perpotongannya itu titik G. Oh, jadi di sini titik G. Lalu hubungkan A dengan G. Kita hubungin A dengan G dulu. Jadi di sini. Karena AC sama dengan CE, maka sudut EAC sama dengan sudut EAC sama dengan AEC. Ya, ini sama dengan ini. Dengan sudut C yang siku-siku, berarti sudut siku-sikunya di sini, di C. Selanjutnya, kedua sudut masing-masing bernilai 45 derajat. Karena di sini 90, berarti otomatis di sini 45, sini 45. Dengan cara yang sama, sudut CEB ini, berarti di sini itu akan sama dengan sudut EBC di sini. Dan siku-siku di C juga, di sini 45 derajat, di sini juga 45 derajat. Sehingga sudut AB ini 90, AEB, ya betul 90. Untuk yang ketujuh, melalui hubungan sudut berseberangan dan sudut dalam sepihak dapat ditunjukkan bahwa di BG sama dengan sudut DGB sama dengan 45 derajat, sehingga BD sama dengan GD. BD ini sama dengan GD yang ini. Itu sama. Dengan cara serupa, sudut EGF sama dengan sudut FEG 45 derajat, sehingga GF sama dengan EF. GF itu di GF di sini. Berarti ini segini tuh GF. Sama dengan EF. Nah, tuh. Karena EC sama dengan CA, karena EC ini sama dengan CA, maka EA kuadrat sama dengan 2 kali AC. Nah, ini berdasarkan teorema Pythagoras pada segitiga siku-siku sama kaki. Dan karena GF sama dengan EF, maka EG sama dengan 2 kali EF kuadrat. Ini. Terus lalu karena EF sama dengan CD, maka EG kuadrat sama dengan 2 kali CD kuadrat. Seperti ini.